Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan baik, keadaan sehat. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang rahmani dan rahimi, syukur, hormat, terima kasih kami angkat kepadamu. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kami meminta kepadamu di dalam Kristus. Kami bermohon. Amin. Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari-hari sekarang. Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat, dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ibu bapa, saudara-saudara, firman Tuhan ini saya berikan judul kasih karunia, bukan perbuatan manusia. Kasih karunia berasal dari kata ken dalam bahasa Ibrani atau kata charis dalam bahasa Yunani. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memberi keselamatan melalui perjanjian kepada bapa-bapa leluhur bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Allah ditunjukkan dengan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Golgota. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Allah sendiri. Manusia tidak mempunyai andil apapun. Manusia tidak mendapatkan, atau manusia bukan usaha manusia, tetapi hanya karena kasih karunia Allah sendiri. Paulus mengawali perikop ini dengan mengajukan pertanyaan tentang
kemungkinan Allah menolak umatnya, dan dilanjutkan dengan memberi jawaban tidak. Elia menyodorkan bukti mengokohkan kebenaran bahwa Allah tidak menolak umat yang dipilihnya, yaitu Elia dan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Ayat 2-4. Paulus berharap jemaat menerima gagasan bahwa Allah tidak sepenuhnya menolak Israel karena dia tetap setia kepada sisa Israel yang beriman pada masa lalu dan yang menerima Kristus pada masa kini. Semuanya karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan manusia. Ada sebuah peringatan bagi mereka yang mengabaikan kasih karunia dalam ayat 7-8. Paulus menggambarkan mereka dengan menggunakan kutipan Daud dalam Mazmur 69 ayat 22-23. Orang-orang yang sedang berpesta dengan senang, tetapi karena merasa aman justru mengalami kehancuran. Ayat 9. Jangan puas diri akan keselamatan sebagai bangsa pilihan, namun tidak menyadari bahwa itu hanyalah keyakinan semu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Ayat 10. Saudara-saudara, nasihat Paulus ini seharusnya mendorong kita, mendorong ibu bapa untuk makin giat mempercayai bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu, kerohanian kita harus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran dan nasihat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan, tempat tinggal, di tempat kerja, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Tidak ada keselamatan yang bersifat turunan. Inilah yang saya sebutkan bahwa hanya karena kasih karunia, hanya karena pemberian Allah, kita bisa mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu, firman kebenaran. Kami percaya firman-Mu ini akan tinggal dan diam di dalam hati kami karena Tuhan yang berkehendak. Biarlah Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang mengasihi umat-Mu, Engkau yang menolong umat-Mu dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami hanya karena anugerah, hanya karena pengasihan, hanya karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok, bupati, camat, kepala-kepala lingkungan, kepala RT, Tuhan memberkati agar mereka menjadi saluran berkat bagi kami. Demikian pun gubernur, demikian pun presiden, Tuhan memakai sebagai saluran berkat-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk para lansia, para orang tua yang tidak berdaya, yang hanya di tempat saja karena keterbatasan fisik. Kami berdoa bagi mereka supaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan, agar mereka tetap mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja di dalam hidup mereka. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Dengarkan permohonan kami. Kami berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus, kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas kita. Amin.